Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, sedaya ingkang kula mulyakaken. Wabil khusus Takmir Masjid Agung Jawa Tengah dan jajarannya, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini malam yang luar biasa, bulan ini bulan yang luar biasa. Kata Allah, kita disuruh berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita telah kedatangan Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan di atas muka bumi ini. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita semua, makanya kita hendaklah berbahagia. Seneng atine, wong nak seneng iku berarti akeh nyebute. Man kathura dzikran kathura hubbuhu kathura dzikruhu. Siapa yang banyak cintanya, maka banyak menyebutnya. Malam hari ini kita akan ngaji terkait dengan sholawat, bahwa sholawat itu ibadah yang sangat berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena Allah melakukan. Kalau Allah perintah sholat, Allah nggak mungkin sholat. Allah perintah haji, tidak mungkin Allah ibadah haji. Allah perintah zakat, orang mungkin Gusti Allah zakat. Tapi Allah perintah ngelakoni baca sholawat, Allah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sengaja malam ini saya membaca buku kitab Afdholus Sholawat ala Sayyidis Sadat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kitab ini nanti bisa jenengan cari, ada terjemahannya, ada versi Arabnya ada. Kalau ingin ngerti macam-macam sholawat dari mulai dasarnya, Qur'annya apa, hadisnya seperti apa, kemudian macam-macam sholawat, di sini ada semua, sampai khasiatnya. Makanya tadi dikatakan Mas MC, kita baca sholawat jodoh mendekat, itu bisa. Nah, dalil pertama Qur'annya sudah jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Kemudian Kanjeng Nabi memberi motivasi kepada kita sangat banyak sekali. Siapa yang membaca sholawat 1 kali, maka Allah berikan dia rahmat 10 kali. Sallu alayya fa inna sholatakum alayya zakatul lakum wa innaha ad'afun mudha'afah. Membacalah sholawat kepadaku, karena sholawat kalian itu merupakan zakat bagi kalian semua, dan sholawatmu itu akan dilipat gandakan. Sallu alayya fa innallaha azza wa jalla yusalli alaikum. Membacalah sholawat kalian semua kepadaku, niscaya Allah memberi rahmat kepada kalian. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'aidan wa sallu alayya fa inna sholatakum tuballighuni haitsu kuntum. Tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kuburanku, jangan kau jadikan sebagai hari raya, dan sholawatlah kepadaku, sesungguhnya sholawatmu itu akan sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ya, kita di Indonesia, meskipun kita di sini, ini sholawat kita sampai di Madinah. Dikatakan oleh Rasulullah, inna lillahi malaikah sayyahin yuballighuni an ummati assalam. Allah itu punya malaikat yang sayapnya itu banyak. Dia ini tugasnya menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya ghaiban
beliau tuh, siapa yang membaca sholawat kepadaku di sisi kuburku, maka aku akan mendengar. Semoga kita ditakdirkan semua bisa ziarah di makamnya Rasulullah, ya, dengan caranya Allah. Wa man shalla alayya ghaiban, siapa yang membaca sholawat kepadaku secara ghaib, tidak dihadir, tidak di sisinya Rasulullah langsung, seperti malam ini. Beliau tuh, maka aku akan disampaikan ke orang tersebut. Masya Allah. Rasul juga mengatakan, ma min ahadin yusallimu alayya, di mana ada orang uluk salam kepadaku, assalamu alayka ya Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, maka Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku bisa menjawab salam dia. Assalamu alayka ya Rasulullah, berarti Rasulullah jawab gimana? Wa alaikassalam, semoga keselamatan itu ada pada dirimu ya Rasul. Terus Rasulullah jawab apa? Kau juga selamat. Masya Allah. Jadi Kanjeng Nabi langsung jawab, ruhnya dikembalikan. Sing percaya, ini kan sing ora percaya kan bantah. Sing ora percaya rasah bantah. Bahwa iki aku ngandani sing percaya. Aku maca kitab, ora ngawur. Maca kitab. Ora apalan, maca. Nah, jadi betapa sholawat koyo ngene agung, ya. Sampai Kanjeng Nabi mengkhususkan, ya, bacaan itu ada bilangannya. Sopo sing maca sholawat 1 kali, dia Allah sallallahu alaihi asra marat, Allah berikan rahmat 10 kali. Siapa yang baca sholawat 10 kali, Allah berikan dia rahmat 100 kali. Siapa yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah berikan dia rahmat 1000 kali. Siapa yang membaca sholawat kepadaku alfa marrah, 1000 kali, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ping 1000. Sallallahu Muhammad ping 1000. Sallallahu Muhammad ping 1000. Ora ngono kuwi. Diwaca. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ora mung mun Pak di kapan ping pira? Mun Pak sholawat ping 1000. Soalnya kadang ngono wong dijajahi iki kan ora patek mudengan. Iki ngono ya diwaca kulhu ping 1000. Oh nggih Yai, kulhu. Padahal kulhu wallahu ahad, Allahu samad ngantek rampung. Iki malah wiridane mung kulhu. Lho ngono iki ndelok ya mandi ya soalnya mantep. Alhamdulillah Yai, kabul hajate kula. Lha kene maca napa? Nggih niku wingi kulhu ping 1000. Sing sijine malah antik meneh dikai selebaran karo kiai ini, bismillahirrahmanirrahim, tulis salasa marrat, artinya apa? Dibaca 3 kali. Iki malah ora diwaca bismillahirrahmanirrahim salasa marrat, bismillahirrahmanirrahim salasa marrat. Lho ngono iki mantep mandi yo. Mulane donga sing penting apa? Yakin. Maca selawat ya ngono, penting yakin. Nah, nak maca ping 1000 apa tadi? Allah haramkan dia masuk neraka. Allah berikan dia surga. Allah berikan dia kebebasan dari siksa api neraka. Masya Allah. Siapa yang membaca sholawat kepadaku, kataballahu lahu asra hasanat, Allah berikan 10 kebaikan, Allah lebur 10 kejelekannya, Allah angkat derajatnya 10 derajat. Wa kunna lahu adla asyri riqab, dan itu sebanding dengan memerdekakan 10 budak. Wis wakeh niki. Wis ana meneh khusus malam Jumat, aktsiru alayya minas sholati fi yaumil jum'ah wa lailatil jum'ah. Perbanyaklah membaca sholawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Ini permintaan Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita punya wiridan-wiridan yang biasa yaumiyah sering kita lakukan apa? Nak malam Jumat stop. Jumat stop. Khususkan untuk membaca sholawat. Karena pesan Kanjeng Nabi gitu. Nak pas malam Jumat aktsiru alayya minas sholah. Lah kita itu punya sifat bosan. Ini bagian dari jawaban tabiat kita. Kita itu punya tabiat bosenan. Apa itu bosan? Bendino mangan soto terus kira-kira bosen lah. Bosen. Makanya mangan selang-seling, awake kayak greges pengen sing panas-panas.
Awake panas pengen sing atis-atis. Awake kok kadang patis, kadang panas. Panas tis mangane pun dicampur es karo sing panas. Kita ini punya sifat namanya jelean. Makanya dalam zikir pun itu warna-warna. Bar salat subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ono maca sholawat pun warna-warna. Ini bagian dari jawaban dari kita yang sering wonge bosenan, ya. Nah, makanya ini pas malam Jumat, dino Jumat perbanyak membaca sholawat. Aktsiru minas sholati alayya yaumal jum'ah fa innahu atani Jibril anifan an rabbihi faqala ma'al adi min muslim yusalli alaika marrah wahidah illa shallaitu ana wa malaikati alaihi asyra. Baru saja saya itu kedatangan Jibril, dia dari Allah. Katanya tidak ada seorang muslim di atas muka bumi ini membaca sholawat kepadamu Muhammad satu kali saja illa sholaitu ana wa malaikati alaihi asyron, kecuali aku dan malaikat-malaikatku membaca sholawat kepadamu 10 kali, membaca, memintakan rahmat, memberi rahmat 10 kali. Aktsiru aliyya minas sholah yaumal jum'ah, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku hari Jumat. Fa inna sholata ummati tu'radu aliyya fi kulli jum'ah, karena sholawatnya umatku dilaporkan kepadaku setiap hari Jum'ah. Wa man kana aktsaruhum aliyya sholatan kana aqrahum minni manzilah, siapa yang paling banyak sholawatnya maka paling dekat derajatnya kepadaku. Maka orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Nah, berarti pas setiap hari Jumat itu ada rekapan itu. Satu seminggu kamu bacanya sholawat berapa? Itu direkap, dilaporkan ke Kanjeng Nabi. Meskipun setiap kita membaca sholawat, Rasulullah langsung menjawabi. Ya, Allah kembalikan ruhnya untuk menjawabi salam kita. Faktiru aliyya minas sholafi fa inna sholat ma'rudatun aliyya. Ya, ini sama tadi ya, hari Jumat itu sholawat kalian dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian ada hadis yang bisa kita jadikan semangat. Ya, ini masuk ke tema kita ini. Man asurat alaihi hajatuh, siapa yang punya hajat sulit terkabul, fal yukthir minas sholati alayya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Ini video yang sering diputar di Radio Dais itu. Video pendek saya sering diputar itu di Radio Dais. Saya ngutip hadis ini. Dan pas intonasinya backsoundnya itu menyentuh itu. Saya pas nyopir itu, ternyata pas itu. Nah, ini hadisnya. Siapa yang punya hajat sulit terkabul, asyur itu artinya sulit. Fa inna ma'al usri yusrun, usr sulit. Kau punya hajat sulit terkabul. Apa wae masalahmu angel, impossible, orang mungkin. Perbanyak baca sholawat. Fa innaha takshiful humum wal ghumum wal kurub, karena sholawat bisa menghilangkan kesusahan, kesedihan, masalah hidup yang kau hadapi. Wa tukthirul arzak, salat bisa memperbanyak rezeki. Wa taqdil hawaiz, salat bisa mengabulkan hajat-hajat. Apa wae insyaallah kabul bi barakatis sholawat. Pak kula niku mun ndonga ya sholawat ya wis nganu terus Pak, tapi kok ya jehangel ora kabul. Ya dinikmati saja. Wong urip niku gampang kok. Ora enak sabar. Enak syukur. Gitu. Golek bojo wis ditampa syukur. Nglamar kono ora ditampa sabar. Wis ngono pokoke sabar karo syukur. Iku penak uripmu. Malam Jumat tahlilan untuk berkat syukur. Berkatnya selehke tinggal toilet malah dipangan kucing sabar. Bandang kucingnya ora tedas karo ayame syukur. Mbok jipo jebul kalong sabar. Wis pokoke urip niku sabar karo syukur niku enak. Ning wong nek ditakoni, "Pak, Bu, jenengan pengin pundi, makom sabar napa makom syukur?" Kira-kira nek ditakoni ngono pengin endi? Makom syukur mawon Pak, kersane penak uripe.
Urip niku ora ana enak terus. Wong iku nak enak terus akhirnya ora enak. Rata-rata wong ning rumah sakit kuwi kakean mangan enak. Zaman biyen kuwi wong lara gara-gara kurang mangan. Maka zaman biyen kuwi nak suntik nih Pak Dokter resepnya gimana? Bu, Pak, engko nak tekan omah mangan sing kathah nggih. Saiki ora. Dokternya ngomongnya tolong nanti jangan makan daging dulu. Jangan makan banyak kolesterol, jangan dikurangi gulanya. Nanti jangan pakai garam, jangan. Terus aku kan mangan apa Pak Dokter? Anu wae kuwi sego mambu. Nah, kuwi engko mbok peme, mbok pesusi meneh, engko mbok peme meneh, pesusi meneh ngantek ora ana rasane. Nah, kuwi segone wong sugih ngono. Kowe kok wis modele penyakitmu ngono kuwi, penyakite wong sugih. Iki rata-rata ngono. Wong mangane kok enak terus, isine malah dadi ra enak. Wong kok uripe awet cilik rekoso. Iku nak entuk kenikmatan, rasane iki alhamdulillah. Kowe jeh kelingan ra, jaman biyen kuwi nak entuk berkat, entuk ndok iki lho senenge ra genah. Saiki to buka berkat, iya miring ndok. Ngerti miring ndok? Mie kering ndok. Ki mung alah ndok ngono tok ngenyar. Malah diundangke nganu apa? PTE. Kur. Dadi bar kok tahlilan kok ning mburi omah, pitik langsung nganu ngeker-ngeker karo mangan. Ngenyar ra genah. Zaman biyen tuh ndok kuwi wis anake kok 5 disigar dadi 5. Anake kok 10. Ndok sijimu disigar dadi 10 nganti pecah kabeh ngoten. Templek-templeke meneh. Penting ana kuninge karo putih. Iwake yo dibagi-bagi ngono. Ana malah ora ngerti lampune mati malah kumanan rito ndak. Zaman biyen ngono iku. Sekarang yang namanya sego goreng, ayam goreng, apa? Nah, koncone ayam goreng biasanya apa? Bebek goreng. Wis teng telecek sehingga kita itu rasa syukur iki wis kaya ora ono. Mangan ora enak tenan, nak enak tenan iku gek diarani mangan. Mangan omong lawoe sambel lho. Ngono ki ora patek enak. Iki jenenge wong ora syukur. Padahal sing penting niku awake sehat. Wong ora duwe niku lho mangan penak-penak. Sego lawoe sambel. Segone kok entek, sambele ijeh tambahi segone. Segone kok ijeh sambele entek, tambahi sambele. Terus ngono ki ngantek entek kabeh. Kantek menggeh kewaregen. Lho ngono kuwi enak. Wong kere-kere iki malah mangane santai enak itu. Oh, cah nom kok modele ngono kuwi ya jajane rasa sing larang-larang, cukup ning KFC. Kucing Food Club. Nah, angkringan, sego sak kepel piro 3.000. Mangan 3.000 ning kono awet jam 8 bengi ngantek jam 2 bengi. Soalnya tulisannya wifi gratis. Tuku kopi sak cangkir wae ngantai pirang-pirang jam. Nah ini makanya dalil dari hadis Kanjeng Nabi ini jadikan sebagai apa? Sebagai motivasi kita semua bahwa dengan membaca sholawat itu masalah kita akan segera terselesaikan. Pertanyaannya, enaknya saya pakai sholawat apa Pak? Sholawat macam-macam. Tak delokke. Ono jenengane sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwadi wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat. Semoga dengan sholawat itu semua hajatnya terkabul. Wi diwaca ping 100 nek hajate gedhe. Nah bar salat diwaca ping pira? Ping 9 apa ping 11. Pokoke diwaca sing langgeng. Ana jenenge sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah. Kenapa disebut nariyah? Nar itu artinya api. Berarti sholawat ini sifatnya seperti api, cepat membakar hajatmu. Aku tahu ning Blora kuwi pas mlebu ning warung ditakoni. Aku medun mobil takoni, "Mas wis santri, Mas?" Kan soalnya sarungan, saya kemana-mana sarungan. Aku tak takon Mas ya, nggih pripun Pak sopir? Nggih sholawat nariyah iki karepe piye? Nar kan neraka to. Sholawat nariyah berarti apa sholawat neraka ngono. Iki wong ra mudeng. Berarti nek maca sholawat kuwi lak ndadekke mlebu neraka. Nah, iki wong sing ra mudeng. Nariyah niku nar artinya apa? Api.
Sifatnya sholawat ini laksana api yang mudah membakar apapun hajatmu. Piye carane? Satu, nak bar sholat dibaca 11 kali, nak bar subuh 41 kali. Hajate kok gede sekali ping 100. Hajate luwih gede meneh pengen cepat terkabul dibaca 1000 kali. Pengen cepat meneh terkabul dibaca 4444 kali. Syukur-syukur diwaca dhewe, nak ora kuat yo nggawe rombongan. Hajat apa wae? Saya melihat videonya Profesor Dr. Said Agil Munawar, Al-Habib Said Agil Munawar. Beliau menceritakan khasiat dari membaca apa mau? Sholawat nariyah 4444. Papate piro berarti? Papat. Ada mahasiswa datang ke Pascasarjana. Habib, ini bagaimana? Saya punya masalah. Ada apa? Saya sudah nikah lama tapi belum punya anak. Kata dokter itu ada penyumbatan di saluran kencing saya. Di foto itu ada batu yang agak besar. Ini harus dioperasi. Kalau operasi saya nggak berani, jarum suntik saja saya nggak berani. Apa meneh kok dioperasi? Ada nggak cara lain selain operasi tapi barangnya iso metu? Dijawab, ada. Langsung lewat jalur langit. Wah, tadi jalur langit niku jalur pintas. Lane ana kadang wong marani dokter do maidu itu. Pak dokter, aku njaluk resep awakmu, sing gak marahi waras ya Gusti Allah, kok sing nyopo duit ku awakmu. Kok penak men to awakmu kuwi. Berapa, Dok? Ya, ndak usah mahal-mahal, 300.000 saja. Ono saja nih. Untuk 10 saja wis 3 juta. Jare, wis ngene wae, kowe ora usah bayar aku, ning langsung tak temokke Gusti Allah wae piye ngono. Lho aja ngono to, Dok, berarti lah ngakon aku mati. Ini jalur langit iki. Apa? Baca sholawat nariyah 4444. Wah, saya itu nggak begitu hafal. Moco. Akhirnya dibaca itu. Mulai jam 11-an atau jam 12 itu. Apa jam 9 itu. Pokoknya tak hitung itu 5 jaman, 5 sampai 4 jam. Jam 2 selesai. Iku mau dia wis ngantuk turu. Delalah dalam tidurnya ini hawane kudu nguyuh nih. Nguyuh rasanya kayak ada sesuatu yang mau keluar. Akhirnya dia pegangan di toilet itu tangannya pegangan. Tak. Oh, glodak. Metu watune. Nah glodak iki koyo sak kilo ngono ya. Klutik ngono. Astagfirullah. Ini sesuai yang difoto kemarin itu. Terus paginya datang ke Pascasarjana lagi di UIN Syarif. Prof, ini batu yang kemarin difoto itu alhamdulillah bisa keluar. Ya alhamdulillah. Sejak batunya itu keluar, istrinya itu keluar bayinya terus itu. Mona mana, setahun mana pisan. Akhirnya ini datang lagi ke Habib Said Agil Al-Munawar. Habib, ini gimana ini? Kemarin saya berdoa supaya cepat banyak anak, tapi kok terlalu banyak anak repot ya, gimana cara menghentikan? Waduh, gimana cara menghentikannya? Jadi iki yo rasa takon ngono ngger kabeh wis rampung ngono. Kok rasa diutak-utak lah yo ora bakal melendung. Nah, jare malah wong niku nganu sundulan ngono. Lah sing nyundul ki yo sapa? Ya, makanya kalau punya hajat gede baca apa tadi? Sholawat nariyah 4444, terutama sing pengen golek bojo, golek jodoh, pengen hajat apa wae gampang. Gusti Allah sugih, Gusti Allah sing maha mengatur, dan Gusti Allah nanti yang akan mengatur urusan kita. Ono meneh jenengane, nah sholawat nariyah ini ben iso mujarab, itu syaratnya mudawamah.
ngono ya, mudawam itu artinya apa? Istiqomah, iso. Nah ora istiqomah ora iso. Terus sholawat sing paling gampang, ya, apa itu? Sholat paling gampang apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Iku sapa sing maca ping 1000? Yang halaman berapa ya? Maka Allah jadikan hatinya manusia mencintai dirinya. Wong-wong do seneng kabeh karo dhewe. Gampang toh? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Efek dari membaca sholawat itu Allah jadikan orang-orang itu seneng sama orang tersebut. Nah, ana meneh sholawat sirul asrar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil awyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa sahabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Ini kalau dalam kitabnya Mbah Soleh Darat kon maca ping 11 ba'da maghrib dan ba'da subuh. Ini kalau dalam kitab ini dibaca setelah sholat 7 kali atau setiap 100-nya di 3 ini. Wa inna kulla mi'ah minha bi 33 min dalil khairat. Gimana ini? Kon maca ping bar salat ping 7 ya, ada juga yang mengatakan ping 11. Terus di antara hebatnya sholawat ini li husulin katsir minal anwar, ada cahaya dalam diri kita. Wa inkishafin katsir minal asrar, akan terbuka banyak rahasia nanti. Wa hiya min adamil asbab lil ittisal bin nabi fil manam wal yaqdah. Dengan sholawat ini insyaallah akan menjadikan kita bisa bertemu dengan Rasulullah fil manam dalam waktu tidur, wal yaqdati dan melek dalam keadaan sadar. Dengan memperbanyak apa tadi? Sholawat Nuril Anwar. Wahia sababun fi wusuli kathirin ila martabatil qubtadiyah wa fiha asrarun fi tasiri rizki al-dhahiri wa huwa rizqul asbah. Dan juga faedahnya adalah untuk mempermudah rizki. Nah, membaca apa tadi? Nuril Anwar. Tadi tentang ilmu masuk, tentang rizki masuk. Man dobata ala kirakula yaum thalatha marrat ba'da sholati subhi. Siapa yang mengacekkan, siapa yang mengistiqomahkan tiap hari ba'da subuh 3 kali, wa thalathan ba'dal maghrib 3 kali ba'da maghrib, yarolaha asroron kathirah, maka Allah akan memberikan dia melihat banyak rahasia-rahasia dari Allah. Ya, sing paling gampang niki wau ping 3. Ya, ba'da apa tadi? Ba'da subuh 3 kali, ba'da maghrib 3 kali. Tapi kalau di kitabnya Mbah Soleh itu kalau nggak salah, kalau enggak 7 11 di kitab Minhajul Atqiya fi Syarhi Ma'rifatil Atqiya. Nanti silahkan cek di awal-awal ketika bahas masalah sholawat. Itu ada 3 atau 4 item sholawat yang direkomendasikan oleh Kiai Soleh Darat, ya, tentang mudahnya mencari rizki, untuk mendatangkan rizki. Salah satunya Nuril Anwar, sholawat nariyah, kemudian yang 2 sholawat ini saya nggak hafal. Saya kalau baca pasti dengan tag, karena agak asing bagi saya. Silakan nanti dicek di kitab Minhajul Atqiya fi Syarhi Ma'rifatil Atqiya. Tapi yang jelas sholawat-sholawat ini semuanya bagus, ya, semuanya bagus. Yang penting gelem istiqomah membacanya. Pahami bahwa Rasulullah itu berada di hadapan kita. Mana buktinya? Saat kita sholat, assalamu alaika
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Termasuk saat kita masuk rumah, biar rumahnya berkah, rezekinya melimpah, ya. Masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Tambahi kulhu 3 kali. Kul huwallahu ahad Allahus samad 3 kali, baca ayat kursi. Insyaallah penghuni rumahnya ora kentean duitnya oke, rizkinya banyak, dari mana kemana Allah yang ngatur. Termasuk rezeki itu kan banyak toh rupane, ono rezeki sehat, ada rezeki uang, ada rezeki jodoh, termasuk bismillah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kiai mengatakan gini, 1 kali hajat 1 perangku. Nah, surat itu ketika dikirim itu ada peranggonya. Peranggonya apa? Sholawat 1000 kali. Ya Allah, saya hajat ini, perangkunya 1000 kali, hajatnya rezeki. Besok lagi 1000 kali, hajatnya jodoh. Hajat apa lagi? Perangkunya 1000 kali, hajatnya apa? Terus ibarat amplop itu ada message-nya, ada perangkunya. Perangkunya adalah apa tadi? Membaca sholawat 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kulina. Biasakan dalam keseharian kita itu kalau nganggur mending baca sholawat. Nah, sholawat dengan istighfar itu bagus mana? Kalau membaca sholawat itu termasuk Allah ampuni dosa kita, ya. Tapi kalau istighfar hanya diampuni, tapi tidak ada ditinggikan derajatnya, tidak ada Allah berikan 10 kali rahmat dan sebagainya, sehingga lebih mulia membaca sholawat. Tapi kedua-duanya mulia. Tapi kalau dibandingkan, ya, itu lebih mulia sholawat, karena Rasulullah, karena Allah dan malaikat melakukan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Inam. Untuk selanjutnya yaitu tausiah kedua yang akan disampaikan oleh Habib Abu Bakar Al-Mutahhar. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman, khassana bi ummati sayyidil akwan sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad habibir rahman wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina bi ihsanin ila yaumil mizan wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i ibadillahis salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya rahim ya rahman. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam keadaan berbahagia dan bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini, yang mana dikatakan oleh sebagian ulama bahwa waktu yang paling mulia, adalah waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan malam Lailatul Qadar, bukan bulan Ramadan, bukan bulan Sya'ban, bulan Rajab, tapi waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena berkat munculnya Nabi Muhammad, berkat kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan bulan Ramadan itu ada, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu ada, dan lain sebagainya. Makanya bulan ini adalah bulan yang mulia.
harus kita muliakan, harus kita bergembira. Kalau kita mengaku orang yang beriman, cinta kepada Nabi, harus kita bergembira, harus kita merayakannya. Makanya aib sebuah hal yang sangat tercela dan merupakan memiliki hati yang sangat keras ketika seorang itu dia telah masuk bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, dia tidak bergembira, dia tidak merayakannya. Tapi kalau dirinya ulang tahun, anaknya ulang tahun dirayakan, aib ini. Gimana? Ente punya anak ulang tahun, luar biasa dirayakan sampai keluar, bela-belani ada pekerjaan, ya, izin cuti dan lain sebagainya untuk anaknya. Dirinya ulang tahun, istrinya ulang tahun. Ini kelahiran Nabi Muhammad harus dimuliakan, ya, harus dirayakan. Kayak kita waktu kita ada di Hadramut sana, kalau sudah masuk bulan Maulid itu seluruh jalan di sana itu sampai dipasangi kayak istilahnya kok gampangannya Indonesia tuh pas 17 Agustus ya. Merah putih semua jalannya. Kalau di sana sudah tulisan-tulisan nama-nama Nabi. Ya, merayakan kelahiran Nabi harus seperti itu, sampai setiap harinya dibacakan Maulid kepada Nabi, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, harus kita bergembira, berbahagia atas munculnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan Gus Inam tadi, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal itu bergembiralah kalian. Dan anugerah yang sangat besar bukan ketika kita diberikan rizki, diberikan anak, tapi ketika kita diberikan iman, setelah itu dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah, berbahagialah, rayakanlah. Dengan apa? Di antaranya dengan sholawat, membaca sholawat, membaca sejarah Nabi, khususnya di bulan yang mulia ini, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang itu yang dia lalai, tapi ketika masuk bulan yang mulia ini dia berbahagia, bergembira, dan memperbanyak sholawat, keluar dari bulan Maulid menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sholawat ini adalah salah satu amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Adapun amal-amal yang lain belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah. Pasti diterima. Bagaimanapun keadaan, walaupun dalam keadaan riya membacanya. Akan tetapi keadaan ketika membaca sholawat dalam keadaan dia hudur, merasakan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kepada Nabi, dengan orang yang membaca sholawat dalam keadaan riya, ini berbeda derajatnya. Sama-sama mendapatkan pahala, tapi derajatnya berbeda. Makanya sering sekali orang tuh baca sholawat, tapi kalau nggak dapat kebaikan, nggak pernah mimpi Nabi, ya kadarnya, ya kualitasnya kurang kualitasnya. Ketika seorang itu benar-benar membaca sholawat dalam keadaan dia hudur, ya, merasakan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi kualitas yang sangat agung, ya, kualitasnya, sehingga dengan itu akan mempercepat jalannya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sholawat ini bukan hanya bermanfaat untuk kita umat Nabi atau untuk orang yang beriman. Bahkan ini sholawat, bukan sholawat, bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini bukan hanya bermanfaat kepada kita, tapi kepada orang kafir pun juga bermanfaat, memberikan manfaat. Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ini Abu Lahab gembira, berbahagia, ponakannya lahir. Dibebaskan budaknya, karena dia berbahagia dibebaskan budaknya Thuwaibah. Karena sebab kebahagiaannya atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah. Tempatnya di neraka karena sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Tapi setiap hari Senin diringankan azabnya, yang mana penghuni neraka itu minumannya dari nanah, ya. Makanannya dari buah-buah yang berduri. Tapi Abu Lahab ini setiap hari Senin keluar air dari sela-sela jarinya. Dia minum dari situ, air murni. Sebab apa? Berbahagia atas kelahiran ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dengan kita yang mana kita ini beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, berbahagia atas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, berapa banyak ampunan yang akan kita dapatkan, berapa banyak hajat-hajat kita yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting kita berbahagia di bulan yang mulai ini, ya, di antaranya dengan memperbanyak salawat, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, juga dari Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, ada 3 jenis salawat, ya, atau 3 jenis amalan, 3 amalan, yang mana amalan ini kalau dibaca, ya, istiqomah dibaca, khususnya di bulan yang mulia ini, maka nanti di akhir hayatnya, detik-detik sebelum dia meninggal, Rasulullah akan mendampinginya. Perlu diketahui, waktu yang sangat mengerikan khususnya bagi orang yang beriman, itu bukan ketika dia tertimpa musibah, ya, musibah bencana alam atau keluarganya meninggal, tidak. Tapi waktu yang paling mengerikan adalah di akhir hayatnya, detik-detik sebelum meninggal. Itu di mana pembesar-pembesar setan itu berusaha untuk bagaimana orang ini keluar dari Islam. Ketika itu dia dalam keadaan sendiri, enggak ada pendampingnya. Maka ketika kita sendiri dalam keadaan takut, kita membutuhkan pendamping. Nah, ketika seorang itu berjalan di hutan sendirian, maka akan nampak rasa takutnya karena dia sendiri. Tapi kalau ada pendampingnya, berkurang itu rasa takutnya sesuai dengan bagaimana keadaan pendampingnya itu. Nah, dan ini sangat perlu bagi kita di akhir hayat kita untuk ditemani oleh pendamping yang sangat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni, 116 kali. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait ini mengatakan. Kemudian yang kedua, seperti di Maulid Simtud Duror, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, 116 kali. Yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah, 116 kali. Ini istiqomah membaca ini, maka insya Allah di akhir hayatnya dia akan didampingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan salawat ini, seperti tadi yang disampaikan Gus Inam mengenai menukil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dengan salawat ini akan mempermudah hajat-hajat kita, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, bukan hanya perihal jodoh saja, ya, apapun itu. Makanya ketika saya itu, waktu saya diminta untuk mengisi tema ini berkat salawat jodoh mendekat, saya agak sedikit suudzon. Ini yang usulkan tema ini jomblo nih pasti ini, ya. Jodoh ini perlu diketahui, jodoh itu bukan hanya di dalam perihal pernikahan, ya, dalam permasalahan pernikahan saja, tapi juga bisa dalam hal-hal yang lain, hal-hal baik yang lain. Ketika dinamakan jodoh, itu adalah sesuatu yang layak, sesuatu yang sesuai, yang cocok di dalam diri seseorang, dalam diri seseorang. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berjodoh, berarti ada kecocokan di antara mereka berdua.
sesuatu yang sesuai, yang cocok. Nah, dan jodoh ini bukan hanya di dalam perihal pernikahan saja. Bisa juga jodoh itu dalam perihal rahmat Allah, dalam ampunan Allah, pemberian Allah, magam dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah, tambahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa disebut jodoh. Bisa juga disebut jodoh. Makanya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, Habib Ahmad ini muridnya Habib Ahmad bin Umar ini muridnya Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Habib Ahmad bin Hasan ini cucunya Habib Abdullah Haddad yang mengarang Ratibul Haddad. Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mengatakan bahwa sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dari dulu sampai sekarang sama, dosisnya sama. Ya. Tapi pemberian Allah ini Allah berikan bukan ke sembarangan orang, tapi kepada orang yang layak. Kepada orang yang layak untuk mendapatkannya, menerimanya. Ya. Kalau misalkan korek api kita berikan ke anak kecil, nggak pas, nggak layak. Sehingga kalau kita berikan sama anak kecil, anak yang masih kecil, dia mungkin bisa membahayakan dirinya atau justru bisa membahayakan orang lain, bisa membuat rumah kebakaran. Nah, orang sakit, ya, begitu juga orang yang sakit, ya, datangnya kemana? Ke dokter, bukan ke kuli bangunan, kan gitu. Nah, itu tadi itu. Sama juga tadi, jodohnya adalah ke dokter, kan. Yang layak adalah ke dokter. Sama juga pemberian Allah, wilayah, magom dari yang Allah berikan, pemberian asrar, rahasia yang Allah berikan, rahmat yang Allah berikan, keberkahan yang Allah berikan, itu Allah berikan kepada orang yang layak. Orang yang layak. Ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam syairnya, Mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahrin nabil ladzi wulid. Au kama qala. Bahwasannya kebaikan-kebaikan, hidangan-hidangan kebaikan atau pemberian Allah itu Allah hamparkan, Allah berikan kepada siapa? Liman bayarid, bagi orang yang mau datang. Artinya bagi orang yang mau ngambil, yang mau datang, ya, berusaha, bermujahadah, ya, bukan berdiam hanya mengandalkan doa, nggak mau ikhtiar, bermujahadah, akan diberikan oleh Allah. Khususnya di mana? Di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan yang mulia ini cahaya yang begitu terang, ya, muncul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu yang lebih penting bagi kita, ya. Selain permasalahan jodoh dalam pernikahan, yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita menyesuaikan, bagaimana kita melayakkan diri kita untuk mendapatkan pemberian Allah. Pertama, untuk mendapatkan pemberian Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tujuan kita, sandaran kita kepada Allah, maka seluruh kebutuhan kita akan dimudahkan. Itu yang pasti. Makanya orang itu kalau dia bersandar sama apa yang dia inginkan, dia kepingin, ya, dia senang sama seorang perempuan, tapi ya gak dapat. Kenapa? Sandarannya bukan kepada Allah. Dia kepingin, dia ada cita-cita yang dia inginkan, tapi tidak mendapatkannya karena dia bersandar kepada makhluk, kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah bersandar kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang dia inginkan. Seperti yang dikisahkan oleh istrinya Fir'aun dalam Al-Quran disebutkan, Daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata Fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Rabbi ibni li 'indaka. Ketika istrinya Fir'aun, orang yang beriman, suaminya tidak beriman, mengaku Tuhan, tapi istrinya beriman. Istrinya Fir'aun mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi ibni li, ya Allah, bangunkan atau berikanlah kepadaku indaka baitan,
Beliau menyebutkan indaka dulu baru baitan, bukan baitan kemudian indaka. Karena sandarannya kepada Allah dulu baru kepada yang Dia inginkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku di sisimu apa? Baru minta apa yang Dia inginkan. Rumah yang ada di dalam surga. Sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita pahami. Ketika kita bersandar kepada Allah, maka seluruh apapun itu hajatnya kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengetahui apa yang kita inginkan tanpa kita mengucapkan, tanpa kita berdoa, ya. Allah mengetahui itu. Nah, ketika kita bersandar kepada Allah, apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan, dia itu sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, ya Amirul Mukminin, apa kamu punya kebutuhan sama Allah sehingga kamu sering berdoa? Ketahuilah wahai fulan, sesungguhnya aku ini sering berdoa kepada Allah. Tujuan utamaku tuh bukan untuk supaya dikabulkan permintaanku, tapi supaya apa? Agar aku menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkabulnya permintaan ini nomor 2. Yang pertama adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, ketika orang itu berdoa kepada Allah, tandanya orang yang dekat kepada Allah diantaranya adalah ketika berdoa kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah, itulah yang diinginkan oleh Sayyidina Umar, memahami daripada ayat Al-Quran tersebut. Sehingga yang diinginkan dari doanya itu, tujuan utamanya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan kedekatan, ketika seorang itu sudah dekat kepada Allah, seluruh apapun itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, atau Habib Tahir bin Husain bin Tahir, kakak beradik, ya. Dua orang ini adalah kakak beradik yang mana mereka berdua itu seorang yang sudah mencapai magom wilayah yang sangat tinggi, sudah mencapai wilayah yang sangat, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa salawatnya setiap hari? 25.000 kali. 25.000 kali. Setiap hari 25.000 kali salawat. Belum lagi, padahal dengan apa yang beliau lakukan itu, belum lagi dari amalan yang lain, bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, mengajar dan lain sebagainya, beliau masih merasa bahwa itu kurang. Beliau merasa bahwa dirinya itu masih kurang, banyak kekurangannya, banyak kekurangannya. Bahkan beliau mengatakan dalam syairnya itu, bahwa apa yang telah aku kerjakan ini, usahaku semuanya sia-sia. Salawat 25.000 sia-sia. Begitulah keadaan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali beribadah selalu merasa kurang, sehingga kalau merasa kurang dia nambah lagi ibadah. Bukan seperti kita, levelnya kita itu kalau ibadah sudah gugur kewajiban, sudah selesai istilahnya. Tapi levelnya mereka, kalau ada kekurangan dia harus ditambal, ya. Selalu merasakan kekurangan setiap kali melakukan ibadah, selalu merasa kekurangan setiap kali melakukan ibadah. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, kerinduan kita kepada beliau di bulan yang mulia ini, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat sholawat, berkat perkumpulan kita, berkat kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma ya muwaffiq ahlil khairil khair wa 'annahum 'alaih wa fiqna lil khair wa 'inna 'alaih. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Habib Abu Bakar Al-Mutahhar. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung maju ke depan atau WA ke nomor 089 656 049 232. Saya ulangi sekali lagi, bisa WA ke nomor 089 656
049232. Mungkin dari teman-teman jamaah ada yang ingin langsung bertanya, bisa mengacungkan tangannya atau maju ke depan. Monggo dari Kang Mas atau Mbak Yu bisa mengacungkan tangannya. Ada dari Mas? Monggo, gak usah malu-malu. Kalau belum ada, ini ada pertanyaan dari WA yang sudah masuk. Yang pertama, bab-bab yang perlu diperhatikan apa saja saat menjalani ta'aruf, dan bagaimana caranya kita mengenali sifat calon pasangan kita saat ta'aruf. Monggo mungkin dari Gus Inam atau Habib Abu Bakar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau kita mengacu pada hadis Kanjeng Nabi, kamu lihatlah wajah dan telapak tangannya. Itu sudah menggambarkan siapa dirinya. Tak rekomendasikan baca kitab Majmu'atus Syariah Al-Kafiyah lil Awam. Di bab nikah itu ada namanya katuranggan wanita. Laki-laki kalau ingin tahu siapa dia, kalau khitbah, bukan khutbah ya. Khutbah dengan khitbah itu beda. Kalau khitbah itu ngelamar, kalau khutbah itu khutbah Jumat. Itu kata Kanjeng Nabi, cukup kau lihat wajahnya dan telapak tangannya, kau tahu siapa dirinya. Contoh kecil dalam kitab itu ngomong begini, perempuan itu kalau alisnya tebal maka hutannya lebat. Wis rasa tak terus ya, malah dadi geger. Pokoknya moco kitab tadi, judulnya di bab nikah ada katuranggan wanita. Berarti nak alise ora ana alise berarti. Nah, kalau bibirnya tebal berarti bibir yang lain juga tebal. Nah, itu ngantek seperti itu. Ada sekitar 15 item atau berapa itu. Perempuan yang tangannya kasar itu dia kasih sayangnya tinggi pada seorang laki-laki. Perempuan yang mancung itu syahwatnya besar. Wanita yang pinggulnya besar maka pokoknya ono kabeh. Jadi seperti itu. Nah terus bagaimana Pak? Saya kan nggak paham itu. Itu kan secara fisik. Lah saya ingin tahu bagaimana sifatnya aslinya. Caranya mengetahui gimana? Itu kalau persoalan siapa dirinya itu nak coro Kanjeng Nabi kon ndeloki ad-dinu almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu menurut agamane koncone. Kamu kalau pengen tahu siapa dia, lihatlah komunitasnya. Oh iku cahaya api, teman-temannya itu pilot-pilot semua, penerbang itu. Oh ahli sholawatan deh, pilot penerbang, oh berarti dia ahli sholawat. Jangan ngomong penerbang, pilot, biar keren. Oh itu setiap malam itu dia ngaji sana, oh berarti dia senengannya ngaji. Teman-temannya itu nganu kok, senengannya mujahadahan. Lihatlah siapa temannya. Tapi nak koncone wae, lihat pertemanan di Facebook. Oh, dia temannya itu mau sing model ngene-ngene, oh berarti karakternya seperti itu. Lihat teman-temannya di media sosial. Makanya hati-hati kalau Anda itu mau ngupload foto ya, jangan sembarang upload. Karena pingin tahu siapa orangnya, nggak usah ketemu orangnya, lihat profilnya. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah, la ilaha illallah. Malah murah foto iso dikir terus ya. Ana foto wapi ya. Ya Allah, coba ndi to astagfirullahaladzim. Ana liyane apa ora anu? Kira-kira ora apa. Jadi hati-hati kalau Anda mau ngupload, karena sekarang itu kalau ngelamar kerjaan itu ada media sosial itu ya. Media sosial itu pihaknya perusahaan itu browsing itu. Isinya apa? Oh, isinya mabuk-mabukan. Oh, isinya konyol. Ya sudah, maaf Anda tidak bisa diterima di perusahaan kami karena latar belakang Anda sangat mengkhawatirkan. Kalau Anda saya masukkan ke perusahaan saya, bisa jadi karyawan saya yang baik jadi jelek seperti Anda. Maaf. Hati-hati.
Jangan bangga dengan Anda ngupload sesuatu yang penting viral. Sekarang kan gitu. Pokoknya apa yang penting viral. Padahal viral itu ada masanya, dan kalau orang itu ingin terkenal hanya karena manusia itu cepat hilang. Kalau dalam hikam itu diperumpamakan seperti tumbuhan yang tumbuh di atas bumi. Nah, kita nandur sesuatu di atas muka bumi, maka dia cepat tumbuh. Tapi kalau ada banjir, hilang langsung. Beda dengan biji-bijian atau tumbuhan yang kita pendem, di dalam. Dia mungkin tumbuhnya lama, tapi dia sangat kuat sekali, akarnya ada di dalam. Maka idfan wujudak, kuburlah dirimu sedalam-dalamnya. Idfan wujudak fi ardil khumul. Jadi orang seneng masyhur, nggak seneng tenar. Nah, beda orang sekarang. Orang sekarang itu bicaranya beneso terkenal. Khalif tu'raf, berbedalah maka kau akan dikenal. Koncomu melakukannya maju, awakmu melakukannya mundur karo nggo spion. Terkenal. Umumnya wong wis sarung ning ngisor, malah kowe sarunge ning dhuwur pijese ning sikil. Wis pokoke ketok koplake lah. Umumnya kacamata ning mripat, malah kacamatamu ning buri. Nah, jadi pokoke sing aneh-aneh. Kuping dikai, ora dikai kan, ora kaya anting-anting. Kayak ring, kayak ring, kirang ring 15 kontrol. Terus kalau dikai jarum, 3 jarum, kanan kiri diberi irungnya 3 jarum, terus apa, bathoke kanan kiri kayak spion, dibur karono ratinge, kedip, nganan, rating kanan, kiri, rating kiri, terkenal itu. Pokoknya nak sing aneh-aneh mesti terkenal, ya. Khalif tu'raf, sampai orang Arab itu ngai pejangan, kalau kamu pengen terkenal, kencingi itu air zam-zam. Kowe kok iso nguyuh ning banyu zam-zam, wah terkenal itu, berita internasional. Apa meneh kowe iso jotos Imam Masjidil Haram, wah live streaming kuwi sak donya kenal kowe kabeh kowe langsungan. Nah, makanya wong itu ora usah nganu lah, ora usah sing aneh-aneh lho. Mau pingin terkenal karena pingin terkenal menungso. Jadi kesimpulannya bagi saya ta'aruf itu caranya macam-macam ya. Satu tadi rekomendasi Kanjeng Nabi, lihat apa wajah dan telapak tangan. Yang kedua bisa informasi dari teman-temannya, lingkungannya seperti apa. Atau ya bisa secara langsung, karena nak interview itu mesti sing diomongnya sing apik-apik. Nah, gimana Mbak Kasari? Ya alhamdulillah saya baik-baik saja. Sudah ada pasangan yang cocok loh, ya ini sedang cari-cari. Rumahnya di mana? Ya enggak saya bawa di rumah. Dari mana tadi ya? Ya dari belakang ini ke depan. Sudah makan belum? Ya belum, tapi ya makan, enggak makan semaput. Tuakoni kayak wong interview ra rampung-rampung. Makanya kadang-kadang kita butuh informan dari orang lain. Istikharah, salat istikharah itu tidak harus Gusti Allah iku ngimpi ning awakmu. Tapi dengan sholat istikharah ini Allah akan bukakan siapa dia dengan caranya Allah. Yakinlah itu. Ya. Ujuk-ujuk kowe ketemu wong, omong-omong ora sadar. Lho, kowe jebul kenal to. Lho, lah kowe kok iso kenal? Lho, iki arep tak pek bojo, gek tak selidiki. Ya Allah, iki lho ning HP ku ono kabeh. Lho, apa kuwi? Lho, lah kuwi iki mantanku. Lho. Lah iki piye sidone? Tak teruske apa ora? Mending aja mbok teruske, soalnya arep lanjut karo aku. Lho. Pokoknya ngeluh sirahmu olehan. Jadi barokah kowe ndonga iki Gusti Allah arep buka siapa dia dengan caranya Allah. Kowe rasa bingung, wis penting kowe ndonga sing kenceng. Ya, jalur langit. Ndonga sing kenceng. Gusti Allah, ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, wahai yang merubah segala sesuatu, ya Allah, rubahlah keadaanku ini dengan keadaan yang paling baik. Ya Allah, kalau tahun ini saya masih jomblo, ya Allah, rubah tahun depan saya sudah punya jodoh. Ibarakati sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Ini tadi saya ketemu salawatnya, apa fadilahnya dari membaca sallallahu Muhammad. Nah, ini dikatakan siapa yang membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, maka Allah berikan mahabbah, ya tidak harus 1000 tadi ya, ternyata
Pokoknya nak wong maca sallallahu Muhammad itu Allah jadikan mahabbah, cinta dalam hatinya manusia. Allah berikan dia rahmat 70 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus 1000 ternyata. Jadi pokoknya wong sing ngajak sallallahu alaihi wasallam wong do seneng. Roh awakmu jumluhi wong langsung tergerak hatinya. Iya, wis dibojo burung dereng. Santai ya, tonggoku ki ana sing anu rondo iki, menamane gelem mbek awakmu. Nganti rondo-rondo ditawa iki. Nah, rondo Covid kan wakeh. Terus pokoknya roh awakmu iki seneng, pengen menyelesaikan masalahmu. Lho kowe iki wis kawin wis duwe kerjaan burung. Dereng, Pak. Wis gampang ya. Kowe iki ketok iki ana lowongan kerja iki, nek sapa ngerti cocok karo sampean. Allah yang ngatur semuanya. Mulane ki aja sepelekan doa, ndonga sing tenanan. Wong kok isinane gersula wae, tur gersulane ning medsos. Aku paling goting aku ngene. Ana wong gersula ning medsos, ning tulis ning Facebook ngono gitu, ndongane wae ning Facebook. Ya Allah. Terus ngono ki sing ngamini wong-wong lan. Amin, amin, amin. Ngono ki lapo. Aku kadang mbededeg ora ngono. Ndonga ki mbok ndonga dhewe piye. Ngono ndonga iso ning Facebook sing arep Gusti Allah mlebu ning Facebook ngono piye. Malaikate berupa wong-wong mau. Yo apik sih harapan, tapi ki mbok yo sing sotok wajar sithik lah. Ora kabeh niku mbok critakno di media sosial. Seneng dilebokke media sosial, ora enak lebokke media sosial. Apa kabeh sak jengking mledingi. Sampai nak model artis itu kan sak mlakune ana sing nyuting gitu. Sing lali mung ning toilet tok ya. Nah pas nguyuh karo ngisingi urung disyuting. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya yakin ta'aruf itu ingin mengenal bagaimana dirinya, semoga kedepannya cocok. Lah nak kowe golek sing sempurna ora ono ya. Ono ning ora gelem mbek awakmu. Nah ngono wae. Pokoke kowe iki sing boleh idealis tapi harus realistis. Semua punya kelemahan, kekurangan. Ono sing gede dhuwur ganteng ning ya lolak-lolo ono. Saya rapate bagus ning duwite akeh, pinter golek duit. Saya iki wireng cendhek cilik ngentutan mangane akeh. Tapi nak golek duit pintere ra genah. Cah wedok ya ngono kuwi padha wae. Ana cah wedok ayu ning loronan wae. Mbok pek bojone mbok cah sewengi ngono mlebu rumah sakit 3 dina. Sehingga gerar mbok kumpuli malam Jumat iki mikir duite isih ora. Ayu ning loronan wae. Ana rapate ayu ning sehat, wireng gedhe dhuwur, ora tau lara, sambar bledek bendal. Ngono kuwi yo malah apa ngirit malan. Pokoknya sing semangat ya, sing semangat, ora usah minderan ya, rasa minderan. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Habib Abu Bakar. Habib izin bertanya, apabila kita bersolawat tapi tidak khusyuk, misal dengan mainan HP, itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Nah, seperti yang saya katakan bahwa sholawat ini salah satu amalan, satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti diterima oleh Allah, bagaimanapun keadaannya. Tapi kualitasnya berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Ini seperti yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid mengenai kualitas sholawat itu berbeda-beda. Tapi kalau diterima atau tidak pasti diterima. Pasti diterima. Seorang yang sholawat dalam keadaan merasakan kehadiran Nabi, dalam keadaan khusyuk, bahkan sampai menangis karena kerinduan kepada Nabi, kepingin ketemu Nabi. Nah, ini sholawat yang akan menghasilkan kedekatan kepada Nabi, yang akan membuka hijabnya. Tapi orang yang sholawat, walaupun banyak sholawatnya, tapi sholawatnya tidak khusyuk, tidak istihdzar, bahkan pamer riya, ya diterima sama Allah, cuma nggak ada kualitasnya. Makanya nggak ngaruh, kadang nggak ngaruh, tapi diterima dapat pahala, cuma tidak mengaruh kepada batiniyahnya, rohnya. Sayyidina Syekh Ali Khalid Ghazam, Sayyidina Syekh Ali Khalid Ghazam, salah satu duriyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya apa? Datuknya para habaib ya, Syekh Ali Khalid Ghazam. Itu beliau itu kalau sholat
karena beliau menjadi imam ada di Gosam sana, Masjid Gosam sana. Beliau itu kalau sholat makmumnya banyak, makmumnya luar biasa banyak. Kenapa? Karena kalau beliau sholat itu mengucapkan salam sama Nabi ketika tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, terdengar langsung suara Nabi, dijawab wa alaikassalam, wa alaikassalam ya Ali, wa alaikassalam ya Ali. Yang dengar bukan hanya Imam Sayyidina Ali Khalid Gosam, semuanya yang ada di sana dengar. Makanya orang berbondong-bondong pengen menjadi makmumnya Sayyidina Ali Khalid Gosam, kepengin mendengarkan siapa? Suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini pentingnya gandolan, ini pentingnya gini. Gandolan ulama ya, kalau apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya. Mengandalkan amal ya banyak kurangnya kan gitu ya. Maksiat ya akeh kan gitu. Yes. Gampangannya gandolan lah. Nah, dekat sama ulama, dekat sama para kiai, para habaib, memilih-milih teman yang baik, kumpulan yang baik, belajar ilmu agama, insyaallah akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya begitu. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya ini, izin bertanya, bagaimana cara menolak apabila kita didekati oleh ikhwan namun karena ada rasa tidak kecocokan, tetapi ikhwannya tidak mau jika untuk diakhiri hubungan PDKT-nya. Pripun niku Gus? Ini masalah pelit. Ada kasus sampai dia mengakhiri hidupnya gara-gara ditolak. Ada cerita. Ono meneh cah lanang iki mau ditolak sampai gila, stres. Saya lihat langsung karena masih seangkatan. Jadi ono bocah iku mau seneng cah wedoke nolake kasar. Oh, kowe iki wong model raimu rai jelas ora jelas ngono, seneng karo aku. Ngocose karo digoleki kaca. Yo ngoco. Iku saya sakit hati tuh. Terus akhirnya merenung radoyan mangan sampai dadi ngengkleng ning RSJ. Ono meneh kasus cah wedok iki mau ngomongi guala. Cah wedok nek wis ngomong nesu ngomongnya kan 1000 bahasa keluar semua itu. Kowe nak nglawan cah wedok wangel. Iku dadi perkara. Ternyata cah lanang ki mau ora trimo, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, digoleke donga ben cah wedok iki mau ora payu. Ternyata terus ditirakati, didongani keluar itu dari badannya atau dari mana. Iku bareng nglakoni iki mau bar tirakat, Gusti Allah ngabulno dongane, terus ana jodhone. Arep percaya ora percaya ya iku ada yang curhat ke tempat saya. Jadi memang macam-macam. Kesimpulannya, andai kata si wanita ini tidak mau, nolaklah dengan cara yang halus, yang tidak menyakitkan pihak laki-laki. Yang laki-laki pun juga harus legowo ya. Berarti kalau laki-laki itu menang milih, kalau perempuan menang nolak. Gitu? Berarti laki-laki menang apa? Milih. Kalau perempuan menang nolak. Lah kowe kok milah-milih terus, kok ditolak terus, ya ndak masalah. Mau memang durung jodohnya. Tapi Anda harus punya semangat tinggi. Karena 1 tahun itu cepat. Sekarang ini maulid cukup bodoh. Bodoh. Kowe kapan nikahmu sok bar bodoh. Cukup maulid bodoh meneh. Kapan nikahmu bar bodoh. Adung tuwa, ra krasa ujug-ujug rambut mulai memutih. Gigi mulai oglak agli, awak rasane wis greges-greges, ana udan wis watuk pilek. Betul? Ngrono udan wis langsung ndrodok kabeh. Ora ngerti jebul umure wis 45. Kancane wis duwe anak SMA, wis kuliah, wis meh mantu, kowe jek golek bojo. Ya, makanya segera diputuskan. Tapi jangan terlalu Anda ini
bingung masih mikir kuwi ora rampung-rampung, putuskan bismillah. Sing penting wong wedok iki mau iman, sing lanang iki mau iman, fadfar bidadid din taribat yadak. Carilah pasangan hidupmu itu yang punya agama. Taribat yadak, insyaallah kau akan tidak rugi, kau akan beruntung. Insyaallah. Nak golek ayune tok, ayu kuwi iso elek. Mulane biyen ono, ya Allah, biyen ki zaman SMA ayu, saiki wagu ya. Ya ora, asli biyen ki wagu ning mripatmu tok sing selewah. Ya lumayan Pak, biyen tahu ayu Pak, tapi saiki elek. Sehingga wong ayu iku ora awet, iso elek. Tapi nek asli elek, pol tuwa awet, tetep elek. Guanteng, biyen guanteng, selot tuwa tambah elek. Tapi nek dek nome elek, pol tuwa tetep elek, dadi awet malah. Nah, ya milih sing ndi. Nah, iku ngono ora awet. Sugih ya ngono. Walimaliha, karena hartanya. Kaya juga demikian. Biyen wonge sugih malah ora sugih. Sehingga tidak abadi. Wali hasabiha, karena nasabnya. Dia dulu nasabnya terhormat, ternyata selang berapa saat dia tidak terhormat, sehingga tidak abadi. Tapi kalau wali diniha, karena agamanya, dia ahli sholat, iman, Islam, gitu. Insya Allah iki sing dadekake keluargane bahagia. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kau kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wali sholat, ahli ibadah, insya Allah dapat pertolongan dari Allah. Pernikahan yang didasari oleh agama, man tazawwaja lillah, siapa yang menikah karena Allah, kafa wa taqwa, maka dia dicukupkan oleh Allah, cukup kebutuhane lan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ora usah khawatir, mulane lek ndang segera. Rasa milang-miling, Pak kula niku bingung, Pak. Saya harus milih siapa? Syaratnya nikah itu saya punya kurang 2 tok, Pak. Kirang kalih sinten. Lah nek wis ngono kuwi aku berat. Soalnya biasanya nek didudoi ngono kuwi ya sangsing. Wah, ini aku tahu dudoi, Bang. Loh kok lemu, Pak? Sing gering mboten. Tak kei gering. Lho Pak, kedurun gering kegirengin iki. Sing sedengan mboten mboten. Bantan tak sedengan. Wah, tapi kok wajahnya kurang sae ya. Wis kowe golek dhewe wis ngelu sirahku. Dikai lemu jare kelemon, dikai gering jare kegeringen. Sing wedok ya padha wae. Ngono, Pak, nyuwun sewu Pak, gadah anu Pak, nek sing lajang-lajang mangke nikah kali kula Pak. Tak kai fotone. Wah kok cendhek Pak nggih, kurang dhuwur. Bantak kei dulu kok gering tongkring Pak. Sing sedengan mawon. Sing sedengan lho kok kurang ganteng Pak. Wis ngangel Pak. Makanya cinta itu Allah yang punya. Kalau Allah sudah memberikan rasa cinta, seneng, weruhi lho, seneng. Mulane ndonga penting, mulai dari awal saya. Kowe ndonga, minta kepada Allah, ya. Minta kepada Allah, sholawat ping 1000, Fatihah ping 100. Ndonga karo Gusti, njaluk to. Kowe ndelalah kei mripat iku ati klek, weruhi seneng. Ana to kadang ana wong wedok wayu bojone elek. Sing wedoke putih kaya sego, sing lanang ireng kaya angus. Ngono kuwi seneng jare. Mbak, iku sapa Mbak? Pembantumu. Lho bojoku. Ya Allah Gusti, innalillahi. Kaya ngono bojomu to Mbak, ora ana liyane. Kowe aja ndelok njabane. Oh, sinyalnya kuat. Nah, iki 4G wesane. Karena apa? Gusti Allah memberikan rasa cinta tadi. Sing angel iki mau. Kayak iki rasa seneng, iki rasa seneng. Lho jebul mak plekenyo karo mburi omahe seneng. Dadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya wong seneng kuwi sing aweh Gusti Allah. Berarti langsung wae nyuwun kalih Gusti Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, amalan pendamping apa untuk kita melakukan sholawat? Misal apakah perlu wudhu terlebih dahulu, kemudian jika kita mengamalkan sholawat pada jumlah yang telah ditentukan tapi kita kurang, apakah perlu mengulangi dari awal lagi, dan apakah bacaan itu boleh dilebihkan? Terima kasih. Mengenai sholawat, kembali pada sholawat ya. Ada memang beberapa bacaan yang telah ditentukan ukurannya.
berapa zikir. Yang mana dijelaskan oleh para ulama itu seperti dosis dalam obat. Seperti dosis dalam obat. Seperti zikir setelah sholat ya. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Genapkan 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Juga setelah sholat juga astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, ini dosis yang diberikan Nabi seperti ini. Dosis yang diberikan Nabi seperti ini. Tapi bukan berarti kalau ditambahi terus dapat dosa, ya enggak. Cuma yang diberikan Nabi seperti itu dosisnya. Nah, cuma ada seperti sholawat ini, ya. Sebagian sigot sholawat itu memang dianjurkan untuk memperbanyaknya, untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak tapi ada sebagian yang sigot dari sholawat yang telah dilakukan oleh sebagian orang soleh atau orang yang dekat kepada Allah, ya, orang-orang yang sudah pengalaman, ya, sudah mendapatkan khasiatnya ketika dia membaca dengan ukuran yang telah dia baca. Seperti tadi yang disebutkan sama Gus Inam 4.000 bro, Gus? 4.444. 4.444 ya. Pengalaman dari orang yang soleh, ya. Ketika dia membacanya sebanyak itu dia dapat hasilnya. Nah, jadi dari situ awal mulanya dari situ. Tapi kalau lagi pada umumnya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Ya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, sungguhnya aku ini sholawat kepadamu di seperempat hari, selama seperempat hari, seperempatnya ini aku gunakan untuk sholawat kepadamu. Itu baik. Fa in zitta fa huwa khair lak. Tapi kalau kamu lebihkan lebih baik. Terus sampai ya sepertiga sampai setengah, 2/3 sampai ya Rasulullah kau gunakan seluruh hariku untuk bersalawat kepadamu. Nah, tapi semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Ini tak tambahi. Kunci itu ada giginya, betul ya? Itu kalau giginya tambah bisa buka enggak? Enggak bisa. Kalau giginya kurang enggak bisa. Artinya kudu pas. Kalau ada ijazah dari ulama, rekomendasinya tadi misalnya sholat nariyah ping 11 bar sholat, ya sudah baca aja ping 11 atau 41, yes. Jadi itu nanti khasiatnya akan muncul kalau sesuai dengan rekomendasi. Pak dokter ngei pil 2 kali sehari, 1 kali sehari. Loh iki malah 1 kali sehari mbok untal ping 10 mencret. Sudah ditulis ya, 1 kali sehari, ki malah di minum 10 kali, kira-kira piye? Overdose. Akhirnya mau nih Pak dokter gimana nih Pak dokter? Saya sudah minum 10 kali kok enggak sembuh malah loro kabeh. Ya salahmu dhewe yo. Wong tak tulis 1 kali malah mbok ngombe 10 kali. Paham maksud saya ya? Jadi ibarat kunci itu apa? Ada giginya. Giginya itu kudu pas. Kalau kurang enggak bisa buka. Makanya kalau sudah ada ijazah ini dibaca sekian, wis dilakoni wae, rasa kakean takon. Bismillah, Gusti Allah ngabul. Lah kalau misalnya tambah bagaimana? Ya ora apa-apa. Ning ketoke ora patek mandi. Logikanya tadi itu. Pil itu sudah ada tulisannya 3 kali sehari, 2 kali sehari. Kok malah dilebihkan? Iku kan jenengane overdosis. Lupa ini kan pil Pak, beda karo wiridan. Ya wis mboh lah. Sing penting yakin ngono wae. Wong sing ngerti kabul karo ora Gusti Allah. Mana amalan kita yang menjadikan doa kita terkabul kita kan enggak tahu toh. Nah, enggak tahu. Pokoknya dilakoni kabeh ngono. Dari mana sholat yang paling bagus wis pokoknya dilakoni kabeh. Apik kabeh. Sing eleki tukang maidu hasanah. Ngerti? Maidu hasanah. Itu tukang maidu. Maidu ki apa bahasa Indonesiane? Maidu ki ya maidu ki mung menjelek-jelekan toh. Alah kamu itu apa? Kamu itu apa? Lah kamu juga apa? Iki cah loro tukang maidu.
Terima kasih kepada guru-guru kita. Untuk sesi tanya jawab saya cukupkan. Sebelumnya mohon maaf kepada jamaah yang sudah bertanya tetapi belum terjawab, akan kami jawab insya Allah di lain kesempatan. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Habib Abu Bakar. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر غاسم إمدادك في عبادك وساكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان، وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهاد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.